Anda masih di Ainus Siang, pemirsa. Dampak El Nino, kebakaran lahan terus terjadi, bahkan kian meluas. Ya, sedikitnya 30 hektar hutan produksi konversi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini habis dilalap api. Sedikitnya 30 hektar hutan produksi konversi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah terbakar hebat. Upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan terkendala sulitnya akses menuju lokasi dan minimnya sumber air akibat musim kemarau. Kebakaran hutan produksi konversi ini terjadi di Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kobaran api dengan cepat melalap hutan dan lahan bercampur semak belukar akibat tiupan angin kencang dan pepohonan yang kondisinya kering akibat musim kemarau dan cuaca ekstrim. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Jauhnya jarak untuk mendapatkan sumber air yang tersedia membuat petugas harus menggunakan 12 roll selang untuk bisa memadamkan dan melokalisir api agar tidak semakin meluas. Kondisi apinya luar biasa, sangat besar. Sumber air agak lumayan jauh. Kita menggunakan ada mesin. Kita menggunakan selang hampir 12 lebih lah, 12 selang. Areal dia terbakar ini berada di dalam kawasan hutan, tapi fungsi konservasi, bukan areal HPK, areal yang dapat dikonversi, kawasan hutan yang dapat dikonversi. Ya, artinya ini bisa dialihfungsikan untuk perkebunan. Hingga malam hari, upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan masih berlangsung. Diduga hutan produksi ini terbakar akibat faktor kesengajaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Fitriadi, Ade Sata, Ainus melaporkan. Pemirsa, dampak kemarau, Danau Semayang di Kalimantan Timur ini mengering dan berubah menjadi hamparan rumput. Fenomena ini pun dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata. Beginilah suasana Danau Semayang di Kecamatan Kota Bangun Desa, Kabupaten Kutai Kartanegara saat musim kemarau. Sebagian danau mengering dan berubah menjadi daratan yang ditumbuhi rumput hijau seluas 10 hektar. Danau Semayang ini mulai mengering sejak awal Agustus. Fenomena ini pun dimanfaatkan warga untuk berwisata. Beberapa pekan terakhir tercatat tak kurang dari 500 warga berkunjung ke Danau Semayang. Mereka menikmati pemandangan rumput hijau sambil menunggu matahari tenggelam. Ya, rumput ini mulai timbul pas bulan berapa, Pak? Ini Agustus. Agustus ini, Pak, ya? Dari Juli kemarin kan sudah tanah, baru dalam bentuk tanah. Oh, ya, Baru tanah aja ya? Begitu awal Agustus, Timbul rumput. Mulai timbul rumput. Para pengunjung menyebut fenomena keringnya Danau Semayang terakhir kali terjadi pada 2018 lalu. Karena itulah momen kali ini pun ia manfaatkan bersama keluarga untuk menikmati pemandangan hamparan hijau seperti padang savana. Ya, bagus sih, suka, jadinya rame, ada hiburan. Karena kan di Kota Bangun kan sedikit ya, wisatanya. Dan juga jarang, kalau surut baru ada. BMKG Kota Samarinda memprediksi kemarau akan terjadi hingga bulan Oktober mendatang dan dipastikan akan lebih banyak lagi Danau Semayang yang menjadi daratan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar As, Ainus melaporkan. Menghadapi dampak El Nino, pemerintah Kota Semarang serius telah mengantisipasinya. Ya, di waktu yang sama, demi Kota Semarang yang aman, ramah, dan tangguh diluncurkan aplikasi Smart RT. Rapatkan barisan mengantisipasi dampaknya El Nino, pemerintah Kota Semarang bersama berbagai stakeholder kebencanaan dan TNI Polri menggelar apel siaga antisipasi dampak El Nino di halaman Balai Kota Semarang. Apel siaga dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu. Pasalnya, dampak El Nino memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus ini menyebabkan berbagai ancaman dari gagal panen, kekeringan hingga kebakaran hutan atau lahan.
Tidak hanya menyiapsiagakan anggotanya untuk mengantisipasi dampak El Nino, Wali Kota Semarang juga melakukan pengecekan sarananya. Dari mobil dapur umum, mobil drop tangki air, mobil ambulans hingga kesiapan mobil pemadam kebakaran. Melakukan apel siaga terkait dampak El Nino, karena kalau kemarin kita pikir juga kayaknya sih agak biasa-biasa aja, tapi ternyata kan sekarang ini kan banyak bencana, banyak kebakaran, baru tadi sore aja juga ada kebakaran lagi, sehingga memang harus dilakukan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat ini untuk diberi sosialisasi. Memang nggak mudah ya, karena memang mungkin orang melihatnya ini kayaknya cuacanya biasa-biasa aja, tapi pada saat sekarang ini kan sudah mulai bergulir bahwa cuaca ini memang kurang bersahabat gitu ya. Kayak tadi sudah 3 hari ini angin sangat kencang, sehingga di Polrestabes juga dibentuk setelah ada Libas, ada turunannya ini dibentuk RT Smart gitu ya. Di waktu yang sama, untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya, diluncurkan juga program Smart RT, Semarang Semakin Aman, Ramah dan Tangguh melalui aplikasi besutan Polrestabes Semarang, yang nantinya informasi ataupun pengaduan warga tidak hanya diterima kepolisian, namun juga tersebar ke warga lainnya yang telah mengunduh aplikasi. Kentongan digital sendiri itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu diturunkan dari kebiasaan formula zaman dulu. Kalau ada sesuatu menggunakan kentongan. Nah, itu kemudian kita digitalisasi. Tapi dalam konsep yang lebih kecil, khusus kentongan digital berbasis RT. Jadi kalau ada sesuatu di tingkat RT memanfaatkan kentongan itu, maka semua warga RT harusnya tahu kalau dia mendownload aplikasi, karena itu notifikasinya akan masuk ke semua warga. Tidak hanya itu, program ini juga dapat mengakses seluruh CCTV di perkampungan yang telah terdaftar, sehingga memudahkan petugas untuk mengungkapkan tindak kejahatan. Harapannya melalui Smart RT, banyak warga yang turut aktif mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polusi udara di Jakarta yang kian memburuk ini menjadi perhatian utama. Tidak hanya meresahkan, namun juga membahayakan kesehatan. Lantas, solusi apa yang akan diperlukan untuk meningkatkan kualitas udara yang aman dihirup oleh semua orang? Selengkapnya di Minutes with Cokro. Kualitas udara di Jakarta memburuk. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk kembali mengenakan masker saat di outdoor agar tidak terkena penyakit saluran pernapasan. Baru aja happy melepas masker, pandemi beres, sekarang muncul masalah polusi. Dalam beberapa hari terakhir, Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk dunia. Dilihat secara kasat mata, ada pun perbedaan yang signifikan pada langit Jakarta di masa pandemi COVID-19 dengan langit Jakarta dan polusinya yang terlihat lebih tebal saat ini. Menurut Dewan Proper KLHK Agus Pambagio, sektor transportasi khususnya kendaraan pribadi menjadi sumber polutan udara DKI Jakarta. Polusi udara yang semakin memburuk ini jelas berdampak langsung pada kesehatan. Menurut data Dinkes DKI Jakarta, sebanyak 100.000 warga Jakarta terjangkit ISPA alias infeksi saluran pernapasan akut setiap bulannya. Presiden Joko Widodo langsung mengadakan ratas atau rapat terbatas dengan para menterinya dan langsung memberikan arahan. Dalam jangka pendek misalnya, perlu diterapkan hybrid working, yaitu gabungan WFH dan WFO. Sementara jangka panjang, perlu ada pengawasan pada sektor industri dan pembangkit listrik di area Jabodetabek. Apapun solusinya harus yang terbaik untuk mengatasi polusi di Jakarta ataupun Indonesia. Karena waktu terus berjalan, jangan sampai ini menjadi bom waktu yang mempertaruhkan kesehatan dan juga masa depan.